Sejak episode MPD keluar, semua komen kita nambah lagi nih. Mana part 2-nya? Mana part 2-nya? Part 2-nya NPD dong, bahas lagi dong NPD. Masih kurang nih. Emangnya manusia itu gak pernah puas. Yaudah deh, kita kasih sekarang part 2-nya NPD. Tapi kalau bahas NPD doang kayaknya kurang seru deh. Gimana kalau kita bahas saudaranya NPD nih, yaitu Histrionic Personality Disorder. Baru denger kan? Sama aku juga baru denger hari ini. Gimana kalau kita langsung tanya Dokter Andreas? Sama, aku juga baru denger. Lah, gimana? Enggak deh, jadi kalau dalam ilmu jiwa itu memang kita mengenal beberapa jenis gangguan kepribadian. Nah, yang sering terkenal itu adalah NPD sama BPD. Nah, histrionik ini nih jarang banget dibahas di konten-konten manapun. Padahal kita mungkin familiar banget. Nanti pas kalian mendengarkan mungkin akan kebayang, iya nih familiar lagi. Jadi kita bakal bahas hari ini di podcast Ruang Tunggu. Kenapa nih kita merah-merah tumben? Lagi happy hari ini guys. Oh, kirain rayain film. Enggak, lagi cerah kita. Lagi happy. Lihat nih, tuh semuanya cerah, warna-warni. Kan senang ya kalau hidup tuh penuh dengan warna-warni gitu kan ya. Ya. Gitu. Jangan hitam putih kayak bendera yang ini nih. Ini hitam putih nih benderanya. Tapi masih banyak nih di antara komen-komen dari mulai kita ngebahas. Waktu kemarin kan kita pernah bahas tuh tentang NPD. Gak puas mereka. Ya, pada bilang lanjut part 2, lanjut part 2. Buset. Aku kasih tahu ya. Kepribadian tuh gak cuma NPD doang. Betul. Kan kita juga udah pernah tuh bahas sama Dokter Adit ya. Tentang antisosial. Antisosial, salah satu kepribadian yang lain tuh antisosial tuh ada. Tapi masih juga itu, masih ada yang ngomen bahas NPD lagi. Aduh, bosan tahu bahasnya ya. Yaudah, kita bahas. Kita bahas lagi aja. Iya, Okay. Karena emang seru ya emang ngebahas NPD ini tuh, karena emang nggak habis-habis gitu. Karena pembahasannya, ternyata emang kita juga pas kita lihat lagi di video yang pertama ada yang belum kebahas sama kita. Betul sekali. Betul. Nah, ini beberapa nanti kita bakal tambahkan ya. Nanti teman-teman yang sudah mengikuti mungkin ya, atau yang mungkin baru nih, apa nih emang pernah bahas tentang NPD? Pernah guys ini nih, episode yang ini. Ya, nah itu ramai banget orang-orang pada tertarik semuanya. Dan sebelum kalian itu, kalian udah subscribe dulu. Iya, sambut dulu. Baru Udah subscribe dulu. Subscribe dulu apa sambut dulu? Subscribe dulu aja. Oke, udah subscribe, cek like. Nah, iya, biar kalian nggak kelewatan lagi kan. Baru kita. Jangan ditanya-tanya dulu, kapan emang bahas ini? Iya. Subscribe dulu, makanya. Jadi nggak kelewatan. Kalau kita bahas apa, langsung ada tuh notifikasinya. Nah, udah siap? jadi kita masuk ya sekarang ke acaranya Ruang Tunggu. Dimana kita nggak Bukan cuma nunggu, tapi juga mencari tahu. Nah, dan sesuai dengan telat hari ini kita lagi suasananya happy, ceria. Kita mau bahas sesuatu yang sifatnya hot dan dramatis. Ya. Kan mau bahas NPD, kok hot and dramatis? Nggak apa-apa, karena nanti ya orang-orang yang dramatis itu mau jadi pusat perhatian. Pokoknya aku harus jadi pusat perhatian nih. Ada yang lain nih mau bahas, nanti dulu. Ini dulu yang lebih penting. Ya udah deh, bahas ini dulu. Karena NPD itu kan berarti pengen diutamakan. Harus merasa lebih penting. Ya udah, kita utamakan dulu. Berikan pertanyaannya. Kemarin nih ya, di salah satu komen ada yang nanya, NPD itu erat kaitannya sama flying monkeys. Flying monkeys. Aku baru dengar juga sih istilah flying monkeys. Flying monkeys tuh apa? Apakah dia Boots, temannya Dora? Apakah Dora seorang NPD? Inilah Woi, lagi santai kawan. Jadi Flying Monkeys itu sebenarnya tuh kalau nggak salah ya, ceritanya itu berdasarkan dari, kalau teman-teman mungkin kemarin tuh sempat ada Wicked ya, yang film Wicked. itu loh, Oh. Wicked, dari Wizard of Oz. Di situ Iya, kan iya, digambarkan iya, tuh iya, si iya. siapa namanya tuh yang Elphaba. Elphaba, iya. Elphaba itu memiliki gue lupa ini Elphabanya atau si witch yang lainnya itu yang memiliki banyak flying monkey. Bukan. Si wizardnya. Wizardnya ya? Bukan Lupa. Elphabanya. Sudah sosokan ngomong salah lagi gitu. Intinya adalah ada seorang wizard yang itu memiliki flying monkey, monyet yang bersayap itu yang dia tuh, oh iya benar Wizard of Oz-nya itu ya. Iya, Wizard of yang Oz-nya. dia tuh ada monyet-monyet terbang sekeliling. Nah, ini istilah ini jadi dipinjam ya, dipakai untuk menyebut orang-orang yang berada di sekeliling orang dengan NPD.
Oh. Bukan artinya, wah ini monyet nih, bukan seperti gitu. Tapi begini, ini lebih seperti seseorang yang dia tuh sebenarnya dikendalikan juga. Oh. Ya, monyet-monyet di cerita Wizard of Oz itu kan dia juga nggak mau menyerang, nggak mau menyakiti, cuma tadi dibuatnya menjadi seperti itu. Nah, artinya apa? Support ya, support. Ya. Pada orang-orang dengan NPD itu mereka Support sering system kali yang punya, salah. wah iya, support system tuh banyak dan bisa mendukung dia. Jadi nanti kalau misalnya ada yang orang menyerang si orang dengan NPD ini, yang ngebelain ini adalah nanti si Flying Monkeys-nya ini. Oh, jadi orang NPD tetap unreachable nggak sih kalau kayak gitu? Tetap bisa. Jadi dia memang membuat suatu jarak seperti gitu dan ada nih orang-orang sekelilingnya akan kayak menjadi penjaganya. Nah, disinilah sering jadi problem karena orang-orang menduga berarti si Flying Monkey ini jahat nih, mendukung orang jahat. Padahal belum tentu. Kayak yang diawali huruf B nggak sih? Oke, jadi belum tentu seperti itu ya. Jadi begini guys, bisa jadi Flying Monkey ini pertama dia memang mendapatkan keuntungan dari si orang yang NPD ini. Mungkin dia dijanjikan suatu posisi tertentu, mungkin bisa biar jadi dapat keuntungan. Tapi bisa juga Flying Monkey ini juga sebenarnya korban. Oke, dia nggak tahu nih, cuma dia dimanipulasi, dibuat seolah-olah percaya sehingga Flying Monkey ini beneran membela karena dia pikir yang dia bela ini benar. Aku pernah, ini ada suatu quote ya dari Michael Shermer ini, kalau buat teman-teman tahu ini sering ngebahas mengenai tentang cult, mengenai tentang hal-hal yang mistis-mistis gitu. Jadi dia bilang begini, orang itu nggak pernah ada yang join suatu cult, nggak ada. Kenapa? Karena dia itu bukan cult bagi dia. Itu adalah suatu organisasi yang bagi dia memberikan kebenaran. Orang-orang yang bilang itu cult atau sesuatu yang berbahaya adalah orang luar. Nah sama nih, jadi orang-orang yang ngebela orang NPD, menurut mereka nggak ngebela orang NPD. Mereka ngebela orang yang menurut mereka ini benar. Kebetulan tadi dia termanipulasi, begitu. Jadi tuh lah kalau misalnya kalian lihat nih ada orang yang dia tuh, ini kok orangnya nyebelin tapi kok banyak pendukungnya, Karena banyak belief-nya pengikutnya. dia itu Iya, ya. belum tuh jahat, mereka cuma percaya dengan itu. Begitulah kira-kira tentang Flying Monkey. Nah, jadi menjawab ya kalau misalnya teman-teman, soalnya masih ada yang nanya nih, Dok, itu kan jelas banget NPD tuh, kenapa sih masih banyak yang nemenin dia? Ya itu, Flying Monkey yang tanpa sadar, mereka pun jadi pengikutnya. Si Flying Monkey ini juga punya core belief-nya itu ya. Betul sekali. Oh, menarik. Tapi apa sih yang bikin si Flying Monkeys ini tuh, ya tadi kan selain ya mungkin ya anggaplah dikasih makan gitu sama si orang NPD ini tuh. Apa yang bikin si Flying Monkeys tuh kayak dia still believe gitu kalau misalnya ini orang tuh akan ini gitu. Menarik ya. Ini kalau ini aku kebayangnya dari bukunya Yuval Noah Harari, Nexus. Itu ngomongin tentang informasi. Jadi kalau menurut Pak Yuval ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya gini, apabila ada orang baik tapi mendapatkan informasi yang salah, dia bisa menjadi orang yang salah. Ya, orang-orang yang mungkin kita ngeliatnya ekstremis, yang dia terlalu keras banget, itu mungkin orang-orang baik. Cuma kebetulan orang baik yang mendapatkan informasi yang salah, sehingga dia jadi mendukung itu. Bayangkan kalau informasi baik atau informasi benar, dia pasti jadi orang yang baik banget. Begitu. Jadi tadi kebetulan memang ada pihak di atasnya yang tadi bisa mengontrol itu. Begitulah kira-kira. Oh, jadi emang sebenarnya si hidupnya juga kasihan ya, no choice ya mereka. Betul sekali. Tapi sebenarnya kalau Flying Monkeys kayak gitu, mereka tuh ini nggak sih kayak ada sebenarnya kayak kalau misalnya nih ternyata dia sadar suatu hari nanti kayak, oh ternyata orang ini tuh jahat ya gitu. Orang ini tuh jahat sama orang-orang sekitarnya. Dia tersadar lah. Ya seperti tadi orang yang ikut kultus, pas begitu keluar dari kultus tersebut, oh iya ternyata ini tuh sesat gitu. Ini tuh kult, ini tuh jahat gitu ke orang-orang gitu. Pada saat dia sudah tersadar, apakah dia tuh jadi kehilangan arah nggak sih? Apa dia tuh butuh sesuatu core belief lainnya? Dia butuh pegangan, betul sekali. Jadi itulah misalnya orang-orang yang sebelumnya dia mendukung banget bahwa, ada tuh, aku pernah lihat beritanya, orang yang flat earth, yang percaya banget bumi itu datar. Terus dia sampai melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Ternyata setelah dibuktikan, loh bumi itu bulat. Dia bisa berpindah. Karena tadi dia tetap butuh sesuatu untuk dipegang, nah cuma kebetulan berbeda dari satu konsep ke konsep yang lainnya. Begitu. Karena apabila misalnya yang sering jadi adalah, udah kamu berhenti aja melakukan itu, berhenti ngikutin itu. Kalau dia nggak punya pegangan, dia bakal bingung. Ini juga yang menyebabkan kenapa misalnya banyak orang-orang yang, nih misalnya protes ya bahwa, Dok anak saya main HP terus, saya suruh dia berhenti. Tapi dia nggak berhenti-berhenti. Ya iya, karena begitu tadi ini suatu pegangan bagi dia, begitu dia lepas, itu nggak punya pegangan lagi. Tapi gitu. tadi kan balik lagi ya, kamu kan tadi bilang gitu, NPD itu suka menjadi pusat perhatian.
Emang iya NPD itu suka jadi pusat perhatian? Menarik, NPD bukan suka menjadi pusat perhatian. Nah, NPD itu dia tuh perlu untuk menjadi posisinya tuh lebih tinggi, lebih daripada yang lainnya. Dia percaya bahwa dia punya suatu posisi yang khusus, dia punya suatu privilege yang khusus. Salah satunya mungkin dia merasa bahwa privilege itu dalam bentuknya orang harus memperhatikan aku. Tapi nggak selalu. Ada juga orang NPD yang dia mungkin diam-diam, gitu kan, dia kayak di belakang layar. Tapi tadi dia tetap berusaha mau mengendalikan itu. Nah, ada nih satu varian khusus ya dari gangguan kepribadian yang tadi, yang seperti Sora bilang, ini nih pokoknya pusatnya adalah dia harus menjadi pusat perhatian. Loh itu beda sama NPD. Aku pikir NPD itu tuh ini apa sih tuh orang yang emang harus jadi pusat perhatiannya. Ini semuanya tentang aku dan aku Oke. gitu. Menarik, nanti kita akan bahas ya. Tapi untuk menjawab itu, anggaplah gini. Anggaplah ada seorang, kita bilang pelawak nih. Yang pelawak dia suka mentertawakan dirinya sendiri. Supaya dia jadi pusat perhatian. Kok sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang narsisistik. Kan jadi berlawanan. Karena orang narsisistik itu kan pengen menunjukkan bahwa citra diri dia tuh bagus. Nggak tercela sama sekali. Jadi aneh dong kalau misalnya ada stand up komedian mungkin yang dia ngomongin tentang kejelekannya sendiri. Nah ini kan berbeda ya. Jadi dia tetap jadi pusat perhatian, tapi dia nggak harus dalam bentuk aku harus dipuji-puji oleh orang-orang. Jadi berbeda nih. Core-nya nanti kita akan bahas bedanya apa. Oke? Oke. Jadi kita masuk aja kali ya ke sesi selanjutnya, yaitu seksi Durian! dunia dalam Penderitaan. Ngomong kita ngomongin tentang Oh, penderitaan. seksi sih aku bilangnya tadi. Sesi. Sesi. Menarik nih. Ini namanya tuh kalau kita bilang ya slip of the tongue, Freudian slip of the tongue. Jadi itu ada tuh kalau misalnya kita ngomong sesuatu tapi salah, itu sebenarnya itu berhubungan dengan unconscious kita. Nah, bukan berarti nih ya, ini unconscious kamu berhubungan dengan yang seksi-seksi begitu, Enggak, bukan. seksi konsumsi misalnya. Karena begini, nanti kalau kita bahas yang kita mau bahas ini, kepribadian yang satu ini, itu sangat berhubungan dengan dramatis. Jadi kayak dia berdrama, terus dia juga flirty-flirty, dan mungkin berpenampilan yang seksoi, supaya menarik orang-orang di sekelilingnya. Wah, ini ya, kalau teman-teman ikutin ini, mungkin kalian baru pertama kali mendengarkan istilahnya, tapi setelah nanti kita jabarkan, akan langsung berasa, wah, gua kebayang nih, si ini nih, begitu. Tapi video kali ini disclaimer ya, bukan buat kalian jadi judgmental sama orang lain dan buat kalian kayak jadi mendiagnosa orang lain. Betul. Balik lagi, trait itu mungkin ada, tapi yang namanya disorder itu harus diagnosa langsung dari orang yang emang benar-benar paham, seperti pada saat ini mungkin psikiater atau misalnya psikolog, orang yang benar-benar belajar di bidang tersebut. Dan jangan buru-buru ketika ada orang yang sedikit ya quirk sedikit gitu, terus kamu langsung bilang orang ini NPD gitu, orang ini antisosial. Jangan langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang cocok sama orang tersebut, ya cukup set boundaries aja nggak sih? Betul sekali. Nah, jadi kita masukkan dunia dalam penderitaan. Emang ini apa sih fenomena yang terjadi di dunia? Nah iya benar, jelasin. Aku pikir kan selama ini NPD itu tuh ada orang yang ingin menjadi pusat dunia. The world revolves around him atau her. Kayak gitu. Tapi aku pengen tahu, berarti punya sister ya NPD itu? Saudara. Saudara lah ya. Biasanya? Jadi kalau dalam... Namanya apa nih? Dari tadi kita nggak sebut Oke, namanya adalah histrionic personality. Dalam kondisi yang berat mungkin jadi histrionic personality disorder. Nah, kalau narsisistik kayaknya sering lah denger ya. Iya. Tapi histrionic nih benda apa nih? Baru denger kan? Baru dengar, iya aku juga baru dengar. Makanya untuk gampangnya kita kan menerjemahkan histrionic personality ini adalah seseorang yang dia itu drama queen atau drama king. Aku taunya histrionic tuh ada lukisannya. Kalian nanti ya, tolong di ini. Yang teriak tahu nggak sih yang Edward Munch itu The iya, Scream. iya. Oh, The Scream itu histrionic, aku pikirnya kayak gitu. Oke, nah jadi kalau histrionic ini dia gambaran seseorang yang kalau misalkan ngeliat orang ini tadi suka untuk theatrical, menampilkan suatu perasaan secara berlebihan, dan biasanya gini nih, dia tuh pengen spotlight itu di dia. Bedanya gimana dengan NPD, mau buruk ataupun bagus, yang penting spotlightnya di dia. Nah, di sini aku kadang udah membedakan dulu nih, ada beda antara NPD dan HPD ya, Histrionic Personality Disorder, tapi yang gampang ini juga. Orang sering ngira, oh berarti HPD itu, histrionic itu suka mendapat perhatian, sedangkan NPD itu suka dipuji. Sebenarnya bukan demikian. Karena kalau kita berdasarkan itu, bukankah kita semuanya
suka dipuji dan suka bila diperhatikan. Tapi kita nggak bilang langsung kita NPD atau HPD gitu. Nah, jadi pada NPD mereka bukannya suka dipuji, tetapi akan jadi masalah kalau dia tidak dipuji. Oh. Ketika dia merasa harusnya gue dipuji, harusnya gue diapresiasi. Enggak, nah itu jadi masalah. Sama, pada HPD ini, pada Histrionic Personality Disorder, mereka bukannya suka diperhatikan, tapi jadi masalah besar bagi mereka kalau mereka tidak menjadi pusat perhatian. Oh. Munculnya bagaimana? Mungkin ya, ini kita ngomongin, nggak usah ngomongin disorder dulu deh, kita ngomongin dalam bentuk ciri-ciri dulu, trait nih. Dulu aja, Ini ya. mungkin kelihatan dari waktu sekolah. Waktu sekolah ada nggak teman-teman kalian yang class clown gitu? Oh, yang guru ngomong apa dibicarain. Iya, dibecandain. Semua orang ini. Kadang-kadang dia juga ngejelekin dirinya sendiri. Bisa jadi nih di dalam kelas tiba-tiba dia kentut gitu. Nah, biar orang-orang memperhatikan dia. Nah, bagi kita kan ngeliat bahwa, ini orang aneh. Tapi bagi dia itu adalah salah satu bentuk perhatian. Dan ini apabila bertahan terus sampai dewasa, nanti ada tuh orang-orang yang kayaknya kok nggak bisa baca situasi. Semua hal dibercandain. Nah, selain tadi ya mengenai yang teatrikal ataupun jadi pusat perhatian itu, kebanyakan ini berhubungan dengan flirty. Jadi dia bisa menggoda. Penampilannya itu mungkin ya kayak gonjreng-gonjreng gini. Apa tuh bahasa Sundanya tuh? Buricak burinong. Buricak burinong gitu yang shining, shimmering, splendid gitu. Ya. Dan nggak sesuai dengan konteksnya. Misalnya lagi pesta, pelaku lagi di Hawaii nih ya. Editor, saya lagi di Hawaii. Gitu. Nah, Editor udah kayak, pakai begini kan cocok ya. Tapi bayangin nih kalau ini lagi di suatu pesta yang sebenarnya nih lagi pada anteng-anteng aja gitu. Terus aku tiba-tiba pakai baju buricak burinong gitu kan jadi nggak sesuai. Jadi tadi selain overshine other. ya, Oke. karena supaya dia jadi pusat perhatian, supaya dia jadi berbeda. Jadi tadi selain dia tadi pengen jadi pusat perhatian, terus dia kayak pokoknya spotlight harus di dia semua, dia theatrical juga, flirty, dan tadi penampilannya itu sangat besar sekali. Dalam batas tertentu, trait ini jadi sesuatu yang lucu. Nggak masalah. Sama kan kalau ada teman kita yang narcissistic trait doang, yang masih ciri, itu tuh nggak apa-apa, menyenangkan. Wah, kalau kamu punya teman yang ciri narcissistic doang, yang nggak sampai gangguan, kamu senang tuh, dia bakal baik sama kamu, dia bakal traktir kamu macam-macam, karena dia mau untuk terlihat, wah, gua keren nih. Sama juga kalau kita berteman. Di kerja juga dia bagus banget. Betul, bagus biasanya. banget. Nah, dan kalau kita punya teman-teman nih di lingkungan kerja yang narcissistic trait atau histrionic trait, itu menyenangkan sekali. Iya. Ada yang bakal mimpin, ada juga yang bakal menghibur. Iya. Begitu. Nah, sayangnya kalau untuk yang NPD ini seringkali lebih mungkin negatif konotasinya karena banyak orang yang kesel karena ada dampaknya langsung kepada dia. Sedangkan kalau yang histrionic ini, HPD ini lebih ke dampak itu emosional. Gemes aja gitu. Ya, yang sering misalnya dulu aku juga waktu di masa pendidikan, waktu kuliah tuh ada tuh misalnya kerja kelompok, kalau dia cemas, ini orang lain harus cemas semua. Dia akan melebih-lebihkan nanti gimana kalau gini yang membuat kita tuh merasa ini orang apaan sih? Tapi karena dampaknya nggak sebesar yang pada NPD yang bisa sampai merusak citra diri, sampai mempertanyakan diri sendiri, akhirnya banyak orang yang oh ya udahlah, cuma dianggapnya aneh aja. Nanti yang jadi menderita adalah relasi dengan orang-orang lain atau mungkin dia pun jadi menderita nih orang dengan histrionic personality disorder ini karena dia jadi akan merasa harus selalu mendapatkan attention tersebut. Oke. Begitu kira-kira. Oke, itu kan tadi di real life ya. Aku jadi kepikiran kalau misalnya di sosial media. Wah, pas banget nih contohnya Iya nih. kan, sosial media tuh pasti kan banyak nih orang-orang dengan, apalagi kan kalau di real life tuh kan ya circle-nya segitu-segitu aja ya. Maksud aku ya sebanyak-banyak, kecuali kalau artis ya, mungkin kalau atau ya artis atau ya, tapi kan kalau kita sebagai manusia normal ya teman kita segini-segini aja gitu. Tapi kan kalau misalnya di sosial media kita kan bisa berteman di seluruh dunia kan. Nah, ada nggak sih kaitannya orang yang dengan histrionic trait dengan oversharing? Oke, menarik ya. Jadi karena kan kita bisa nge-share apa aja kan di Betul. sosial media gitu. Tapi ya oversharing aja gitu, kayak dia ya kita wajar ya meng-share tentang kehidupan pribadi kita, kayak kita makan di mana atau kita sedang ngapain, nonton film apa, itu kan wajar. Tapi kan kadang-kadang ada yang seharusnya kayaknya lu nggak perlu share ini deh gitu. Oke, jadi memang keberadaan sosial media ini juga memperlihatkan orang-orang dengan narsistik dan histrionik jadi lebih gampang kelihatan. Banyak yang mengira bahwa narsistik histrionik ini meningkat gara-gara sosial media. Tidak. Dari dulu sudah ada. Sebelum sosial media ada, karakter histrionik dan narsisistik ini sudah ada. Karena ini teorinya ini udah di tahun sebelum tahun 2000 gitu, udah tahun 19 berapa. Nah, cuma bedanya dengan adanya sosial media, orang jadi menunjukkan keanehannya. Nah, mengenai tentang oversharing, sama juga orang-orang dengan histrionik itu dia mungkin bakal overshare, tapi bentar dulu tujuannya buat apa? Oke? Pada orang dengan narsisistik, dia bisa juga overshare.
Tapi topiknya akan berbeda. Bisa ya? Kalau narsisistik kira-kira overshare-nya tentang apa? Tentang achievement? Yes, achievement berlebihan. Jadi cerita tentang gimana dia berjuang buat itu. Untuk apa? Mendapatkan validasi dari orang. Wih, keren, hebat. Dikit-dikit tuh baru ikut lomba dikit, diposting begitu. Tapi berbeda loh dengan orang yang emang suka untuk berbagi. Jangan juga ya mikir bahwa, oh, tiap kali orang ada ikut sesuatu, diposting, berarti dia fishing for compliments, berarti dia narsistik. Enggak juga. Cuma kan over ini adalah ketika momen kita ngerasa, kok dikit-dikit lu ngeposting sih? Ya. Masuk, misalnya diwawancara dikit di koran atau di berita, diposting sama dia sampai berhari-hari gitu, jadi over. Nah, itu bisa jadi tadi, dia merasa bahwa aku butuh tuh, mendapatkan validasi tersebut. Nah, kalau pada histrionik, mungkin juga oversharing bisa. Tapi oversharingnya untuk apa? Yang penting dia menjadi pusat perhatian, dia grab semua attention. Ibaratnya kalau di sosial media, dia akan berpikir gimana supaya aku dapat like sebanyak-banyaknya. Dari situlah dia eksperimen, dan sama seperti orang dengan NPD, orang dengan histrionik ini juga suka mengecek batas, testing gitu. Jadi dia coba begini, ngeposting ini, dan akhirnya tuh mulai dapat formulanya. Ketika ada yang nyadar, wah aku nih kalau marah-marah, maka dapat tuh likes-nya banyak. Ya. Kalau aku ngomongin si ini nih, aku ngatain orang ini, Pintar. gitu. Nah, itu tuh langsung tuh banyak. Nah, ada juga yang biasanya menemukan gini, kalau aku berpakaiannya yang seksi, yang minim, wah ini dapat juga. Nah, akhirnya dia jadi menggunakan itu semua. Yang penting tadi mendapatkan jadi pusat perhatian, attention. Ya. Nah, ini kalau kita tarik lagi nih, ini mundur dulu ke masa lalu. Ada nih waktu masa kecil, pokoknya perkembangannya itu membuat dia meyakini, inilah satu-satunya cara aku mendapatkan perhatian. Begitu. Aku mikirnya jadi tadi ya, perbedaan NPD sama HPD gitu, kayak tadi tuh kayak narsisistik tuh ingin terlihatnya tuh tinggi. Tinggi, betul. Kalau histrionik tuh ingin terlihatnya bersinar. Bersinar, terang, warna-warni. Tetap sama-sama dilihatin, cuma yang satu mau dilihat ke atas, yang satu mau lihatnya yang penting, wah silau, gitu. Oh iya. Menarik Begitu. ya, menarik ya. Oh, oke. Jadi nggak semua ya. Jadi mulai sekarang kalian kalau misalnya ngelihat seseorang di sosial media nyebelin, belum tentu loh itu NPD gitu. Bisa jadi tadi ya, Betul. HPD tadi gitu. Bisa jadi antisosial. Betul. Jadi salah satu ciri khas yang ini aku diajarkan adalah gini. Kalau orang yang dengan NPD atau narsisistik itu, dia akan cenderung untuk menjaga citra dirinya yang penting bagus. yang NPD. Ya, Oke. HPD yang penting kelihatan. Yang penting orang nengok ke dia, begitu. Nggak peduli ya, Nggak peduli. jelek atau yang Begitu. penting sih gue sensasional. Betul sekali. Oke, menarik. Yang penting sensasional. Udah kepikiran siapa kira-kira? Ingat ya, belum tentu disorder, tapi kalau kita ingat ya teman-teman kita masa lalu mungkin ada yang, oh iya nih orangnya seperti gini. Jadi artinya apa? Kita bisa memaklumi. Oke. Kalau kayak gitu ya udah kebetulan tuh cara dia buat menjalani hari-harinya. Menjalani hari-harinya. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, aku jadi kepikiran lagi tentang star syndrome. Kebanyakan kan ada sekarang tuh lagi rame tuh tentang star syndrome gitu ya. Tapi Ratu dulu tuh star syndrome tuh dikaitkannya sama NPD. Apakah kalau kayak gini emang beneran orang NPD tuh orang yang star syndrome itu NPD atau jangan-jangan si histrionical juga? Star syndrome itu nggak ada istilah klinisnya ya, jadi itu cuma istilah populer aja. Populer. Seseorang yang tiba-tiba dari orang biasa menjadi bintang, terus dia gagal beradaptasi. Pengen nyanyi kan, maaf Ya, ya. orang yang menjadi bintang habis itu gagal beradaptasi. Kalau dulu tuh waktu ada acara-acara kayak Indonesian Idol atau AVI atau Indonesia Mencari Bakat, itu kan tetap butuh usaha ya untuk menjadi bintang kan. Nggak bisa kita nyanyi terus tiba-tiba terkenal, tetap tuh butuh usaha. Jadi akhirnya orang-orang yang mencapai situ pun dia butuh suatu proses tertentu. Makanya jarang kita melihat star syndrome itu pada orang-orang yang mengikuti prosesnya panjang. Tapi yang terjadi adalah kalau tiba-tiba viral. Yes, tiba-tiba viral, Oke. terus dia langsung merasa bahwa, wah semua orang kenal aku. Nah, gawatnya gimana? Orang-orang dengan star syndrome ini jadi overestimasi dirinya sendiri. Dia jadi ngerasa bahwa aman nih, aku berhenti kerja aja sekarang. Semua orang mau untuk bayar aku. Begitu, tanpa dia sadar bahwa suatu saat popularitas itu akan menurun. Bintang itu nggak selamanya terang, kadang-kadang redup, sampai akhirnya kalau kita ingat ya, nama-nama yang dulu terkenal tuh, yang sering kita temui, sekarang ini kemana ya nama-nama tersebut? Bayangkan kalau saat itu mereka sangat cepat memutuskan untuk aku mau berhenti kerja, aku mau ini aja gitu, mau untuk full masuk di dunia entertainment. Ternyata nggak semudah itu. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang dia pelan-pelan perlu mengikuti kompetisi, berjalan selama bertahun-tahun. Ini membuat mereka jadi sadar juga bahwa kompetisi itu tuh berat. Tapi ya kadang-kadang yang udah nge-build dari awal aja, sudah usaha dari awal,
ya ada time Tetap untuk bisa. produknya juga gitu. Jadi ya resiko tuh still there gitu. Betul. Nah, disinilah perlunya bagi dia untuk ada nggak nih teman-teman di sekeliling dia untuk mengajak dia untuk tetap napak nih di bumi. Oke. Kadang-kadang terlalu tinggi kan, terlalu terang sampai menyilaukan orang-orang Tapi lain. berarti nggak ada kaitannya sama si NPD ataupun histrionical itu? Enggak sih, itu kayak dua istilah yang terpisah gitu. Terpisah ya. Oke. Nah, kalau gitu aku jadi kepikiran lagi sama soal yang histrionik. Aku juga ini menarik sih. Histrionik tuh kan seseorang yang suka drama ya. Kalau misalnya kayak ya dikit-dikit didramain, dikit-dikit di ya tadi kayak kata-kata kamu itu dia pengen menjadi pusatnya gitu. Mau jelek, mau buruk gitu. Yang penting itu. Aku jadi ini apa sih? Ada satu fenomena yang aku pikir tuh kayak, karena kan aku pernah berpindah-pindah ya, tinggalnya tuh nggak cuma di Indonesia. Terus, tapi ini aku cuma temuin di Indonesia. Aku nggak tahu sih di negara Asia lainnya, tapi aku cuma temuin ini tuh di Asia, di Indonesia gitu terutama. Yaitu fenomena latah. Apa itu ada kaitannya sama histrionicals nggak? Wets, tunggu dulu geng. Sebelum kita lanjut, mending ada rahasia dulu nih yang kita harus sampaikan. Kamu bisa banget untuk mendapatkan diskon 10% dengan cara yang sangat gampang. Diskon ini bisa kamu gunakan untuk membeli buku cuci piring dan buku semangka. Caranya, Kalian tinggal subscribe aja YouTube-nya Pot Ruang Tunggu. Diklik nih tombolnya sekarang nih. Klik tombol subscribe-nya, terus kalian screenshot. Terus screenshotannya kalian kirim ke Instagram-nya. DM nih, @potruangtunggu di Instagram. Lalu kalian juga sertakan nama username YouTube kalian. Kalau udah, nanti kalian akan dapat kode voucher yang akan langsung diterusin juga sama Dokter Andres. Kode vouchernya harus diapain nih? setelah kode voucher yang kamu dapatkan, kamu tinggal membawa kode voucher tersebut ke toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Dan kamu akan mendapatkan diskon ketika membeli buku cuci piring dan buku semangka. Diskonnya berapa persen? 10%. Kalau gitu seru banget ya, tapi sayang banget nih, promonya cuma berlaku sampai 31 Desember tahun ini aja, 2025. Nona ada yang mau disampaikan nggak? Ingat ya, voucher ini hanya bisa digunakan untuk membeli buku cuci piring dan buku semangka. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat menonton Ruang Tunggu. Ini menarik ya. Jadi, histrionik itu kan dia suka untuk menjadi pusat perhatian. Iya. Dan itu yang terjadi juga pada orang-orang yang latah. Pada saat dia lagi sesuatu, orang dikagetin gitu kan ya, kayak, Dor, ayam. Nah, Ya, orang-orang ketawa. Aku nggak pernah lihat itu di US sih. Nggak ada ya? gitu. Atau waktu aku ke Europe itu nggak pernah nggak ada. lihat, nggak pernah lihat. Nggak pernah kan denger yang kayak, Bang, chicken gitu. Nggak ada tuh, kayak gitu tuh. Atau misalnya a frog, leap on the pond. Gitu Nggak kan, pernah. kodok lompat gitu ada. Nggak ada. Nah, jadi gini, secara medis ya, latah itu ada. Echolalia kita nyebutnya. Tapi itu bukan latahnya orang Indonesia. Echolalia yang asli itu adalah masalah di saraf otak. Jadi saraf otak ini kan banyak nih ya bagian otak, termasuk yang memproduksi untuk bahasa, pemahaman bahasa, dan juga untuk pokoknya dia ngechecking ini diomongin atau enggak. Nah, pada beberapa orang yang mengalami masalah otak, mereka tuh bisa mengalami si latah ini. Latah itu adalah dia akan mengulangi kata yang diucapkan orang lain. Ini sering terjadi pada orang dengan Tourette atau anak dengan autism. Tick. Yes. Ticking. Misalnya nih, ada orang yang bilang, aku mau minum kopi terus dia ngomong, kopi gitu. Jadi dia mengulangi, tapi kan latahnya bukan karena kaget yang seperti gitu. Nah, itu echolalia yang asli itu seperti itu. Iya yang Begitu. tick. Iya. Nah, kan ini dilakukan penelitian bahwa untuk kondisi latah itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia, tapi menariknya di daerah sekitar Indonesia. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan beberapa daerah Filipina itu tuh ada tuh fenomena latah tersebut. Waktu ke Thailand nggak pernah kan dengerin orang Nggak kaget itu pernah, terus tiba-tiba makanya. gitu kayak Iya, nggak pernah. gitu. Nah, jadi ini lebih erat dengan Atau folk. waktu di Jepang juga nggak Nggak pernah. ada gitu. Iya, nggak kan. ada. Gitu, kayak Ini lebih erat dengan Carol gitu, nggak pernah. dulu yang sih kalau ini. Dor, tori gitu. Tori ayam artinya. Nah, balik. Paling orang Jepangnya marah. Berarti kagetin. Nah, ini erat dengan folk psychology, yaitu psikologi rakyat. Di rakyat itu, jadi kan kita ada suatu yang dibilang socially acceptable behavior.
Kebetulan di negara-negara barat tadi menunjukkan ekspresi seperti itu dianggapnya nggak acceptable secara sosial. Jadi kalaupun dia melakukan itu buat lucu-lucuan, dia bakal berhenti karena akan mendapatkan pandangan aneh. Kebetulan di beberapa negara Southeast Asia, kayak tadi yang aku sebutkan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan beberapa daerah di Filipina, ketika dia melakukan kayak gitu, dia kaget, yang terjadi apa orang-orang? Ketawa. Iya. Belum lagi kalau dia ngikutin gerakannya. Keramas gitu kan. Nah, itu orang bakal makin ketawa. Ya. Bahkan ini dilakukan berulang, lama-lama akan membuat perubahan di otaknya. Jadi kayak refleks. Jadi ini pun awalnya mungkin dia bikin buat terlatih. Awalnya mungkin bikin buat lucu-lucuan. Tapi karena sering dilakukan, lama-lama menjadi refleks. Lalu selain itu ya, perhatikan juga deh, di beberapa daerah, latah ini bukan cuma ngomong, ngulangin, tapi kadang-kadang tuh ngomong kata-kata yang kotor atau jorok. Oh, iya. Ya, ini juga ketika dia mengucapkan demikian, responnya lebih kuat lagi. Orang-orang makin ketawa. Dan kadang-kadang diucapinnya di depan anak-anak kecil. Dan Betul. anak-anak kecil ngerasa itu, oh itu cara mendapatkan attention. Betul. Ya. Nah, jadi tadi karena dilatih terus, lama-lama jadi terbiasa untuk itu. Awalnya sesuatu yang dia mungkin lakukan untuk lucu-lucuan atau ngikutin doang, lama-lama terbiasa. Karena ada feedback loop-nya itu kita bilangnya. Makanya sesuatu yang dilatihkan itu sangat bahaya. Nah, apabila dilihat oleh anak-anak kecil, betul, ini juga bisa membuat anak ini jadi belajar yang salah. Bahwa, oh dengan aku begini, maka aku mendapatkan perhatian. Oke? Jadi, itu yang juga terjadi pada, kalau kita gali mundur nih ke belakang nih, apa sih yang terjadi di masa kecilnya gitu, orang dengan histrionik. Jadi, kenapa ada orang-orang yang histrionik, narsisistik, dan ada yang biasa-biasa aja? Aku nggak bilang normal lah, kita bilang bisa-biasa aja. Sebenarnya begini, seseorang itu akan mencari apa yang dia nggak dapatkan. Kan simpel ya. Kalau waktu kecil anak ini nggak mendapatkan validasi atau pujian, bisa jadi dia akan overkompensasi. Membuatnya menjadi bahwa setiap kali ada orang ini, aku harus dipuji, aku harus divalidasi. Makanya kan anak-anak yang menjadi besar yang menjadi NPD, waktu kecil mungkin seringkali dia mendapatkan kekerasan, pengabaian, dan ibaratnya cintanya bersyarat. Kamu hanya dicintai kalau kamu pintar, kalau nilainya bagus. Kalau kamu bisa ini, kalau Betul, kamu bisa kan? itu, ya. Nah, pada dengan HPD, Histrionic Personality Disorder, ini pun mirip. Waktu kecil, dia jadi belajar bahwa satu-satunya cara menarik perhatian orang tuanya adalah dengan menjadi sesuatu yang lucu. Mungkin dia bakal ngelawak, mungkin dia bakal ketawa, mungkin dia bakal iseng, termasuk tadi mungkin latah atau apa. Karena mungkin dengan cara lain, ternyata tidak diperhatikan. Oke. Ketika dia mencoba untuk duduk tenang, orang tuanya diem. Begitu dia misalnya berantakin mainan, loh kok diperhatikan orang tuaku? Oke. Nah, jadi itu yang membuat kita perlu untuk benar-benar waspada nih, bahwa apabila dari kecil ini anak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka pas besarnya dia akan overkompensasi mencari itu. Oke. Begitu. Menarik. Oke, aku jadi penasaran juga. Yang punya ciri atau trait narsisistik itu kebanyakan cewek atau cowok sih? Dan yang punya trait trait histrionik itu kebanyakan cewek atau cowok? Agak sulit ya kalau secara data, aku nggak tahu pasti gitu. Karena sulitnya adalah ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi mungkin ya kita bakal sekelas nih, insting kita mikir, narsisistik banyakan cowok, histrionik banyakan cewek, karena kan drama queen. Tapi enggak juga, nggak seperti itu. Oke. Begitu. Jadi Karena nggak tergantung ada ya? masyarakatnya. Sayangnya begini, dalam masyarakat ya mungkin lebih socially acceptable apabila perempuan itu menunjukkan ekspresi secara berlebihan. Sedangkan laki-laki ketika menunjukkan itu, mungkin bakal nggak boleh kayak gitu. Gimana sih? Jadi tetap mungkin histrioniknya bakal ada, tapi munculnya bukan dalam bentuk yang dramatis, nangis-nangis atau apa. Tapi tadi mungkin dalam bentuk ngejokes mungkin. Dalam bentuk biar diperhatikan. Gitu. Iya. Bisa dalam bentuk marah juga nggak sih? Possible banget. Oke, aku jadi ada pertanyaan lanjutan kalau kayak gitu. Mana yang lebih possible? Oke, mana yang lebih possible? Orang dengan trait atau dengan disorder juga boleh sih. Narsisistik atau histrionik yang cenderung bakal melakukan kekerasan. Oke, menarik ya. Pertama aku jawab dulu. Narsisistik, kemungkinan dia tidak terang-terangan kalaupun melakukan. Karena dia kan perlu menjaga citra diri nih. Jadi nggak mungkin nih, aku di depan umum tiba-tiba memukul kamu, gitu nggak mungkin. Karena aku perlu terlihat baik. Yang ada adalah di depan orang-orang aku bakal terlihat baik. Tapi begitu di rumah, aku mungkin bakal memukul. Seperti Tapi itu. nggak mungkin di tempat yang visible juga dong. Ya, pasti akan ada cara. Karena kan dia perlu menjaga citra dirinya yang baik. Jadi nggak mungkin tiba-tiba di mata nonjoknya, Betul. ataupun di Pokoknya mana yang jangan visible. sampai terlihat citranya jelek.
pada histrionik, karena tadi emosi ini mudah untuk meledak dan dramatis, dia mungkin lebih ekspresif, termasuk tadi ketika melakukan kekerasan. Cuma ingat, pada orang dengan pada dengan histrionik personality ya, dia mungkin kalaupun menyakiti tidak bertujuan untuk beneran menyakiti. Oke. Dia mungkin akan teriak, akan banting, tapi tujuannya bukan untuk menyakiti orang tersebut, cuma untuk supaya terlihat aja oleh orang-orang. Yang penting nih, all eyes on me, gitu. Biar terlihat aku loh korbannya. Betul, aku betul seperti banget. ini karena orang ini. Betul. Karena kan misalnya aku nih, tiba-tiba nih banting ini, kayak, kamu tuh yang gini-gini, terus aku nangis. Orang yang nggak ngerti apa kan bakal melihat, ih, aneh nih orang nih, masa nih, sampai nangis gini, dia masih dibiarin aja. Tapi padahal bagi kamu mungkin udah, kesekian kali nih udah kayak gini nih. Cuma gitu yang dibutuhkan adalah tadi untuk dia menjadi pusat dari perhatian tersebut. Ini menarik lagi nih, karena nanti ya kita akan mungkin ya jadinya kan pikiran, oh berarti ini orang playing victim dong. Gitu. Iya. Tadi aku juga mikir kayak Kepikiran gitu ya. Iya. Nah. Dan jadi orang dengan histrionik itu mereka tuh akan memainkan games, permainan. Nah untuk games ini ya, jadi ini teorinya dari Eric Berne. Dia ada buku judulnya Games People Play. Nah, Eric Berne ini seorang psychiatrist kalau nggak salah itu, yang dia menciptakan teori tentang transactional analysis. Jadi gimana satu orang berinteraksi dengan orang lainnya. Dulu kita pernah bahas tuh bahwa ada yang namanya parent, adult, dan child. Nah, itu waktu episode 1 tuh. Nah, Eric Berne juga membuat teori bahwa kita tuh memainkan games. Namanya suatu games berarti ada rules-nya, ada pesertanya, dan ada payoff atau hadiahnya. Sebagai contoh nih ya, ada orang yang playing victim. Iya. Playing victim berarti ada rules-nya. Rules-nya apa? Pokoknya aku akan menang ketika ada orang yang menyalahkan aku. Iya. Pesertanya siapa? Aku sebagai korban. Lalu ada orang lain nih yang bakal jadi penjahatnya, ya, sebagai kalau kita bilang tuh perpetrator gitu atau yang penyerangnya, sama ada rescuer. Oke. Nah, payoff-nya menangnya gimana? Apabila ada rescuer datang dan it's okay, udah nggak apa-apa. Oke. Itu games yang terjadi berulang-ulang. Nah, ada banyak bentuk games lainnya lagi. Misalnya, games yang cukup sering itu juga adalah bahwa yes but. Pada orang yang histrionik nih, kita kasih saran. Kamu udah coba belum gini. Aduh, iya sih, tapi nggak bisa gitu. Soalnya aku bla 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 bla. Rules-nya apa? Rules-nya adalah mengajak orang untuk ngasih saran, lalu di akhir dia bakal menolak itu. Pesertanya siapa? Dia yang sebagai korban, lalu ada orang yang akan jadi rescuer. Payoff-nya apa? Untuk menunjukkan masalahku ini spesial, nggak bisa ditolong siapapun. Jadi dia mendapatkan asupan histrioniknya itu bukan dengan perhatian orang-orang, tapi tadi jadi merasa bahwa oh kamu nih kasihan banget ya. Oke. Begitu. Ada lagi games yang lain lagi. You made me do this atau look what you made me do. Kayak lagu tuh. Oke. Iya. Nah, kalau you made me do this ini, dia mungkin akan melakukan sesuatu kayak tadi, misalnya aku bakal banting ini, aku bakal nangis-nangis. Tapi begitu orang nanya kenapa, aku bakal bilang, ya nih dia tuh nggak pernah dengerin aku. Jadi rada-rada kayak blaming gitu ke orang lain. Iya, Tapi itu tujuannya apa? Lagi-lagi suatu games. Winning conditionnya bagiku adalah ketika ada orang yang datang dan, oh iya kasihan nih, kok kamu gitu sih sama dia. Kamu menjadi si pelaku, perpetratornya. Iya. Gitu. Terus pesertanya ya ini, orang-orang ini. Dan kalau itu, ini ada yang namanya tuh Karpman Triangle. Karpman Drama Triangle. Nah ini adalah muridnya si Eric Berne ini. Dia ngomong bahwa dalam satu drama ya, akan terlibat 3 orang tersebut. Victim atau korban, lalu tadi perpetrator atau penyerangnya gitu ya, atau yang kayak attackernya, sama ada rescuer. Rescuer tadi ya. Kalau kalian perhatikan di drama manapun sosial media, akan ada karakter-karakter tersebut. Iya. Nah, si orang dengan histrionik ini, mereka akan sangat jago untuk menarik orang. Baik orang ini menjadi pelaku, ataupun menjadi penolong. Atau bisa jadi malah menjadi korban. Dia jadi tadi ekspresif, nyalahin sana-sini. Kamu tuh ya selalu gini-gini. Aku tuh udah stres sama kamu. Aku tuh melakukan segalanya buat kamu. Kenapa sih kamu? Gitu. Nah, jadi bisa seperti gitu. Menarik ya. Terutama mungkin drama-drama sosial media yang terlihat kubuannya ya. Tapi kembali ya, setiap ada kubu gitu, bukan berarti ini orangnya histrionic personality. Enggak. Cuma kita diajak Balik untuk lagi. lebih mengenali bahwa dalam setiap drama itu kan ada pihak-pihak tersebut. Tugas kita adalah moga-moga kita nggak terlibat di dalamnya secara Iya. berlebihan. Kalau terlibat Iya. tuh ngebantu nggak apa-apa, tetaplah boundaries gitu. Iya betul. Makan popcorn aja guys. Kalau kayak gitu, Makanya bilang bahwa enjoy and ini eating the menarik. popcorn. Orang bilang kan aku nggak suka drama. Enggak kok, kita manusia suka drama.
Cuma Iya. kita nggak suka kalau kita terlibat di dalamnya. Betul. Kalau jadi nonton dong masih. Seru. Kalau kayak gitu, apa sih kita ini apa sih yang harus kita lakukan ketika kita atau pasangan kita terlibat? Ya itu apa sih, menjadi orang yang histrionik itu. Oke. Pasangan kita atau misalnya orang tua kita atau misalnya sahabat kita atau Oke. teman kantor kita. Jadi Adalah orang yang dengan trait atau mungkin disorder dengan histrionik. Histrionik Apa yang itu. kita harus lakukan? oke, wah seru nih. Udah udah langsung nih, masuk nih ya. Masuk aja langsung ke Sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Aduh, solusinya dong kakak. Salah, harusnya kamu yang ngomong. Solusinya dong kakak. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman ingat, waktu itu pas kita bahas tentang NPD, kita akan menjelaskan tentang Grey Rock Technique. Iya, kalau NPD kan harus kayak digituin. Oke, membosankan Sedatar mungkin. Iya, sedatar mungkin. Nah, kalau itu histrionik harus kayak gitu juga kah? Mungkin mirip seperti itu, Atau tapi mendingan diemin aja? Tapi bedanya gini, kalau kita dengan orang histrionik, kan dia mau jadi pusat perhatian. Kalau kita diem aja, ya dia akan makin berkoar-koar. Karena pusatnya bukan di kita. Pusatnya Oke. adalah di dia. Kita diam, dia akan makin dramatis, lempar-lempar barang, guling-gulingan, mungkin nyanyi, joget depan kita. Karena bukan kita tujuannya, dia. Kalau pada NPD kan dia masih ada keinginan untuk memanipulasi, mendapatkan respon dari orang. Oke. Kalau pada saat ini, kalau kita diam, mungkin kita nggak ngasih respon, tapi orang sekelilingnya ngasih respon. Orang memperhatikan, orang nanya, kenapa ini dia kok diam aja? Nah, itu yang bikin jadi masalahnya. Agak mirip ya, yang kita lakukan adalah kita perlu membuat boundaries, tapi untuk kondisi HPD ini, Histrionic Personality Disorder, yang kita bisa lakukan adalah untuk hati-hati jangan sampai masuk ke dalam games-nya dia. Yang Oke? tadi 3 itu ya? Yes, kita melihat bahwa dia lagi menjadi si victim nih. Aku lagi diminta jadi rescuer di sini. Boleh ngebantu, tapi tadi jangan sampai terlibat sedalamnya. Kita kan bisa bilang, oke aku bantu, tapi cuma bisa segini aja ya. Gitu. Atau ketika kita misalnya diundangnya malah menjadi penyerang, menjadi attacker atau perpetrator tadi, kita bakal, oke, kita sadar nih, ini gue yang lagi diposisikan nih. Kita cukup jelaskan secara fakta, jadi masukku gini, udah ya, gitu. Udah kita pergi, yang terlibat di situ. Oke. Ibaratnya kalau dia lagi main drama, jangan naik ke panggung. Itu dulu, karena begitu kita sudah masuk ke dalam drama tersebut, yang bisa menang cuma dia. Orang dramanya dia yang bikin, aturannya dia yang bikin gitu kan, dan tadi peluang menangnya juga ada yang dipegang oleh dia. Begitu. Nah, di sini kita makanya perlu mengenal tentang games-games yang mungkin dimainkan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita harus mengenali dulu ya. Mengenali dulu ini dia sedang memainkan drama yang mana. Betul. Nah, selama ini masih bentuknya trait atau ciri, ya udah lucu-lucuan aja, tetaplah berteman sama dia. Karena tadi berteman dengan orang yang histrionik, cirinya itu menyenangkan. Iya sih. Dia kan jadi fun gitu, kan jadi ngerasa kayak pokoknya kita ada hiburan terus. Tapi ketika tadi menjadi suatu disorder yang melibatkan orang lain, yang memaksa orang masuk dalam dramanya, kita berjarak. Disitulah beberapa orang yang jadi korban tuh people pleaser biasanya. Oke, orang-orang yang nggak bisa bilang enggak. Ini dong, lu ikut sini nih, lu ngomong deh sama dia begini, kayak aduh kenapa aku yang harus ngomong. Tapi karena dia nggak punya kemampuan untuk ngomong tidak, akhirnya jadi terbawa. Tanpa sadar dibawa untuk menjadi rescuer di situ. Oke. Dan ada lagi nih, ada games yang lain yang menarik juga nih pada kondisi ini ya, pada orang dengan histrionik. Jadi kan histrionik itu sangat erat dengan flirty atau dengan suatu yang sexualize gitu supaya dia jadi menarik. Iya. Ada suatu games lain yaitu Let You and Him Fight. Itu games juga. Iya. Bentuknya gimana? Tanpa sadar orang yang dengan histrionik ini mungkin dia akan flirty ke satu orang, flirty ke orang lain untuk melihat mereka memperebutkan. Berantem. Iya. Ya, berantem memperebutkan dia. Dalam hal ini itu juga games tuh. Ya, berarti pesertanya siapa? Ada dia, ada mungkin pasangannya sekarang, ada mungkin pasangannya mantannya, atau mungkin gebetan yang lain. Dia flirty dua-duanya. Nah, terus rules-nya gimana? Rules-nya nggak perlu sampai ada yang memenangkan, tapi cukup dia melihat orang-orang ini memperebutkan dia, itu tuh sudah menjadi hadiah buat dia. Ada payoff-nya apa? Merasa bahwa, wah, Aku diinginkan. aku diinginkan oleh mereka. Itu. Dan sama seperti di sosial media ya, kan kalau misalnya sosial media itu kita ngeposting, dapat likes itu kan senang. Itu wajar loh. Jadi bukan berarti kalau kita suka melihat likes, suka lihat konten kita di-share dan dipuji, bukan berarti kalian histrionik, bukan berarti narsisistik. Enggak, itu wajar. Karena otak kita
Jadi wajar banget ya kalau kalian Wajar. subscribe, terus nyalain notification-nya dan di-share. Ini itu wajar banget. Dan kami senang, itu wajar sekali. Wajar sekali. Membuat kita senang tuh wajar sekali. Waduh. Atau misalnya ada yang mau naruh product placement di sini. Wah, kita melihatnya dengan senang. Wah, itu wajar sekali. Wajar sekali itu, wajar sekali. Kembali ke itu. Suka like, suka share, atau komen itu bukan berarti kita mengalami gangguannya. Tapi tadi, Iya. kalau misalnya kita jadi merasa, duh, kok yang likes cuma segini sih? Harusnya bisa segini. Itu baru jadi masalah. Ada komentar, komennya dipuji sih, tapi kok cuma segini ya di komennya? Harusnya bisa Iya. gini. Itu yang menjadi masalah. Nah, pada orang-orang dengan histrionik, likes itu pun ada bentuknya, tapi mungkin nggak selalu dalam bentuk yang digital. Ketika tadi setiap kali ada orang ketawa, ada yang memperhatikan dia, ada orang memuji penampilannya, itu tuh semua tuh memberikan likes di dalam otaknya. Iya. Kita pun suka, cuma tadi pada orang dengan histrionic personality yang apalagi disorder, kayaknya nih nggak penuh-penuh. Jadi terus-terusan dia akan over terus-terusan. Begitu. Oke. Jadi nggak pernah merasa secure ya. Nggak Walaupun pernah ada satu orang nih pasangannya udah bilang bahwa nggak apa-apa kok, aku tuh sayang sama kamu, aku nggak bakal ninggalin kamu. Pada orang umumnya mungkin ngerasa penuh. Tapi bagi dia akan ngerasa, duh, kok ada yang kurang rasanya ya. Itulah yang tanpa sadar dia jadi akhirnya flirty dengan orang-orang lainnya. Begitu. Dan mungkin jadi dilihatnya ini kok orang gampang selingkuh sana sini. Begitu, karena dia memang nggak pernah terpenuhi. Tanknya nggak pernah penuh. Betul sekali. Oke. Nah, kenapa tank yang penuh ya tadi balik ke masa lalu. Waktu masa kecil itu dia nggak pernah dilatih untuk merasa feel cukup, enough, ya, iya. untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa diperhatikan, bisa diapresiasi selain hanya dari penampilan dan kata-kata cinta saja. Oke, aku jadi pingin nanya. Ini kalau misal orang dengan histrionik, oke, kalau orang dengan narsisistik kan dia udah jelas pasti pingin hidupnya bagus gitu ya. Kalau misalnya orang dengan histrionik, dia akan cenderung berbohong nggak sih? Berbohong. Untuk jadi kayak pusat perhatian? Oke, menarik. Berbohong sih mungkin bisa ya. Kayak Kita semua bisa melebay-lebaykan cerita. Kalau itu mungkin. Melebih-lebihkan tuh mungkin. Iya. Terus, Menambah-nambahkan bumbu supaya jadinya tuh besar. atau dia berbohong kayak misalnya sebenarnya nih, misalnya aku sama kamu kan berpasangan gitu. Terus sebenarnya kita nggak ada masalah apa-apa. Cuman kita nggak berantem, kita happy-happy aja. Tapi aku berbohong karena aku pingin dapat perhatian. Terus aku Bisa, berbohong ke Amar misalnya. Amar, Andreas tuh suka pukul aku gitu. Nggak kan bohong, Oh iya, bohong. Nunu, ternyata yang tapi ya itu dia berbohong untuk mendapatkan perhatian. Bisa. Jadi tujuannya adalah ini menarik ya. Kalau orang NPD juga bisa berbohong. Tapi berbohongnya kan untuk memanipulasi orang lain. Ini Iya. pun mungkin kamu memanipulasi orang lain, tapi tujuannya, end goal-nya adalah bukan supaya dia terlihat lebih bagus, dia jadi supaya dia diperhatikan. Oke. Orang dengan narsisistik mungkin akan berbohong untuk membuat posisi dia lebih tinggi. Oke. Orang dengan histrionik nggak masalah untuk membuat dia lebih rendah posisinya. Yang penting diperhatikan. Oke. Dan justru gini nih, kalau orang, bayangin ini ya, orang jatuh, orang ngeliatin, terus udah. Tapi kalau kamu jatuh di bawah, kamu guling-guling dan nangis, orang ngeliatinnya lebih lama. Nah, itu yang diinginkan oleh orang-orang dengan histrionik. Untuk semua mata ke dia. Begitu. Kayak untuk menunjukkan kalau ini tuh sakit banget gitu. Betul. Dan gini, salah satu juga yang menarik adalah dia tuh cenderung untuk emosinya cepat banget berubah-ubah. Pada dalam kondisi suatu relationship bisa jadi nih, dia sekarang akan marah sama pasangan tuh sampai lempar-lempar barang, nuduh segala macam, tapi ntar berubah menjadi, maaf ya aku sayang banget sama kamu, aku bakal ninggalin kamu, aku janji nggak bakal melakukan itu lagi. Habis itu pasangannya mungkin, udah ntar dulu aku butuh waktu. Berubah lagi, dramanya menjadi menangis sampai nggak ada lagi yang sayang sama aku, bakal ditinggalkan gitu. Nah, jadi seperti itu, berubahnya cepat sekali ya. Dan semuanya itu dangkal. Jadi seolah-olah kelihatannya tuh wah besar sekali, tapi sebenarnya emosi dia tuh sedangkal itu. Jadi berubahnya tuh cepat sekali. Oke. Ya, begitu nginjek udah maksimal begitu. Oke. Itulah yang kadang menjadi kesulitannya berelasi. Makanya kita butuh kita mungkin kalau dia mau untuk berubah itu bisa. Kita bisa untuk mengajak dia untuk melakukan terapi, mengenali mungkin apa yang terjadi di masa lalu, atau mungkin kalau tadi ya mengenali di masa lalu itu kita melakukan pendekatan secara psikodinamik. Psikodinamik itu adalah yang di klasik-klasik di film orang tiduran terus ditanyain tentang masa lalu, tentang orang tua. Tujuannya untuk mengenali kenapa dia yang sekarang
itu didesainnya dari masa lalu yang seperti apa. Nah, ada juga secara CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Kalau ini yang kita mau coba ubah adalah cara dia berpikir, kepercayaannya. Oke. Dia sebelumnya percaya bahwa kalau aku tidak dramatis, maka orang-orang nggak bakal memperhatikan aku. Ya kita mungkin mengubahnya menjadi kamu tetap bisa diperhatikan kok, walaupun nggak dramatis, walaupun nggak nangis berlebihan. Atau sebaliknya, kita bisa juga men-challenge-nya, emang kalau nggak diperhatikan, apa sih dampak yang bakal terjadi? Oke. Biasanya kan dia udah mikir kejauhan ya, kalau nggak diperhatikan artinya aku nggak berharga sebagai manusia, aku nggak dicintai, orang bakal ninggalin aku. Nggak juga kok, Nggak juga, begitu. iya. Kita bisa mengubah itu. Oke. Begitu. Tapi ini memang butuh keinginan dari orangnya. Itu jadi ada hubungannya sama attachment nggak sih? Betul, betul. Nah, attachment, jadi tadi kan kita bilang ya bahwa di masa kecilnya si anak ini kurang mendapatkan sosok yang konstan. Dia cuma belajar bahwa apabila aku dramatis, apabila aku mungkin berteriak atau menunjukkan sesuatu yang lucu, baru aku diperhatikan. Ini kan mirip dengan attachment yang anxious. Seorang anak yang dia tuh nangis, manggil ibunya nggak datang. Nah, nangis makin kencang, ibunya baru datang. Jadi dia belajar bahwa, oh ini nih caranya nih, supaya aku memanggil. Kalau kalian belum nonton yang attachment style, boleh ya nonton yang ini ya. Diklik aja. Tuh. Gitu. Nah, satu lagi mau aku kepikiran nih. Histrionic itu sangat erat dengan apa ya tadi, dengan flirty, dengan seksual. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada erat hubungannya dengan trauma di masa lalu. Oke. Gitu. Jadi yang sering ya misalnya trauma yang terkait secara seksual itu bisa membuat orang di masa depan akan menjadi bisa macam-macam. Bisa jadi pertama dia takut, dia menghindari itu, tapi bisa juga dia justru akan jadi mengulangi itu terus-menerus. Kalau ini kita mungkin nyenggol sedikit ya, ada konsep namanya skema terapi. Oke. Skema terapi itu menceritakan gini, kalau kita ada pola pattern tertentu ya, dan ini terkait dengan masa lalu, misalnya ada seorang yang pernah dipukul oleh orang tuanya. Ketika dia tumbuh besar, dia bisa salah satu antara 3 hal. Dia bisa surrender, dia bisa avoid, bisa juga dia counter attacking. Oke? Misalnya gimana sih deh, counter attacking atau nama lainnya adalah overcompensate. Misalnya kalau dia dipukul, bisa jadi dia surrendering. Surrendering artinya apa? Aku emang pantas dipukul begini. Oh iya. Jadi kalau iya, orang iya, mukul iya. dia, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tanpa sadar nih, dia akan terus-terusan memposisikan dirinya di kondisi yang dibully dan dipukul. Dibully, iya. Karena dia nggak ngelawan. Kedua, bisa dia avoid. Ketemu orang dia jadi menghindar karena takut. Takut semua orang melakukan itu. Betul. Nah, Betul. ketiga yang menarik nih, yang tadi counter attacking atau overcompensate, ini malah sebaliknya. Dia malah bisa jadi mengikuti pola tersebut. Mukul duluan. Karena menurut dia, nggak apa-apa, ini bener kok. Iya. Supaya dia mungkin tadi menganggap bahwa dulu kan aku dipukul, kenapa aku dipukul? Dia mengubahnya menjadi ya emang hidup itu adalah siapa yang kuat makan yang lemah. Iya. Jadi seperti gitu. Jadi dia bisa jadi mengikuti itu. Sama juga ketika ini suatu yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi pada masa kecil, seorang anak pun bisa memilih salah satu antara 3 ini. Iya. Dan sayangnya dia nggak bisa milih secara manual, itu otomatis tergantung lingkungan, tergantung gimana dia berproses. Ada yang mungkin surrendering. Dia jadi akan mengalami itu berulang dan dia kayak enggak. Bentuk cinta itu seperti itu. Dia jadi nggak ngelawan dan ya udah menerima itu sebagai Iya. bentuk dari perhatian pasangannya. Iya. Kedua, bisa di avoid, dia menjadi aseksual, jadi nggak Iya. berani untuk berelasi. Nah, yang menarik nih bisa jadi ya, ada yang bilang overcompensate dari kekerasan seksual itu dalam bentuknya muncul histrionik. Tadi jadinya supaya dia nggak merasa salah dengan hal itu, dia akan menganggap over-sexualizing something itu sesuatu yang wajar dan biasa. Dan jadi flirty dengan orang lain, dia nganggap itu sesuatu yang biasa. Maka jadinya kita bilang itu kayak overcompensate atau counter-attacking. Nyerang duluan. Begitu. Nah, disinilah dalam proses terapi kita mungkin akan perlu ngajak ngomong masa lalu, tentang apa yang jadi di masa lalunya. Harapan adalah supaya dia membuat batasan, itu yang di masa lalu, ini yang sekarang. Oke. Begitu. Aku jadi kepikiran juga, satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi NPD itu punya flying monkey, histrionic kemungkinan punya juga nggak? Orang-orang yang bakal terus-terusan mendengarkan jokes dia, atau ya pada saat ini ya kayak tadi gitu, orang-orang yang ya pasti kan ini orang-orang yang akan dia ngejokes tentang hal sexualize, orang-orang yang akan mendukung, mensupport jokes tersebut. Ada, tetapi nggak ada istilahnya. Kenapa? Karena tanpa ada istilah pun orang-orang kayak gitu ada. Kan ada, iya. Kan tujuan dia Tapi adalah kan tadi maksudnya- emang akan melucu dan Iya. lain-lain supaya orang secara natural akan mendukung dia. Ya, jadi dia akan tetap, jadi ada orang yang dia tuh bakal jadi pusat perhatian beberapa orang doang.
Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi Jong. Nah, yang mungkin akan jadi menderita bagi dia adalah begini, anggapnya di sosial media. Dia awalnya terkenal karena mungkin membuat sesuatu yang lucu. Akhirnya muncul tuh fans-fansnya, penggemarnya. Nah itu, jadi dia punya flying monkey secara natural gitu kan. Yeah. Lalu seiring waktu, orang-orang ini kan akan merasa, ih bosen nih, Iya. jokesnya gini-gini lagi. Hmm. Mulai hilang. Di situ, karena dia nggak memiliki foundation yang cukup kuat, jadinya dia nggak punya cara lain untuk mengumpulkan massa. Akhirnya yang dia tahu adalah kembali lagi ke, aku harus bersifat dramatis. Oke. Aku harus bikin suatu blunder yang dengan sengaja lagi, aku harus bikin suatu sensasi lagi, gitu. Jadi apabila seseorang itu melakukan atraksi yang sama berulang-ulang, suatu saat penontonnya ini nih akan bosan. Iya. Misalnya ya sulap. Ya. Sulap nih, dari dulu sampai sekarang orang dimasukkan ke dalam box, habis itu pakai pisau, nggak berganti-ganti terus, lama-lama penonton bosan. Atau sirkus nih, Yang gantung-gantung gitu ya. kan, wah tapi diulang-ulang terus, kok makin lama bosan. Maka baik Ya, yang sulap ditambahin maupun sirkus lagi. ini, mereka perlu menambahkan. Escalating ya. Yes, tiba-tiba sekarang bukan pakai pisau, pakainya mungkin gergaji mesin. Yang ngegantung ini pakainya ada api-apinya. Iya, betul. Nah, ini membuat tadi crowd-nya ini yang sudah pergi mulai kembali lagi. Nah, ini juga yang mungkin akan menjadi membuat orang dengan histrionik jadi menderita karena tadi dia mungkin melakukan sesuatu nih action yang buat orang-orang tertarik sama dia. Tapi lama-lama orang bosen, mulai pergi. Akhirnya dia akan menaikkan dosis nih, tanda kutip dosis yang dia lakukan. Supaya tadi orang-orang datang lagi. Dan saat itulah yang datang bukan cuma fansnya dia atau penonton dia, tapi juga penonton yang baru. iya, dan itu mulai penonton baru ini ada yang mungkin suka, ada juga yang ngapain sih kamu melakukan itu? Oke. Tapi bagi orang-orang dengan histrionik ini, mendapatkan cibiran atau ledekan tersebut mungkin membuat dia marah, tapi juga menjadi reward buat dia. Oh. Jadi jangan dikira orang dengan histrionik nggak bisa marah, tetap dia marah. Cuma bedanya, marah itu bagi dia jadi semacam likes. Oke. Jadi dia akan nanti melakukan lagi. Dan kasihan ini semua dilakukannya tanpa sadar, karena ini sudah terjadi program di otaknya. Jadi program otaknya ini untuk yang ngeluarin dopamin itu berbeda. Kalau dopamin kita keluar ketika kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, bagi dia ketika ada segala macam respon maupun itu yang negatif pun keluar juga Iya, aku dopaminnya. pernah lihat tuh live streamer yang orang Korea kalau nggak salah. Tapi udah lama banget sih ini yang kayak dia awalnya kayak masak hal aneh gitu. Terus kayak dia cobain gitu. Terus kayak nggak enak. Makin kesini makin aneh yang dicobain sama dia tuh makin aneh. Terus kayak dia makin ngelakuin kayak mulai nyukur sebelah. Itu yang kayak di Black Mirror juga ada kan yang kayak tantangannya gitu kayak itu ngejepit lidahnya di itu makin aneh gitu kayak kesini iya paham. Begitulah ya. Tapi kan kalau itu kan for the sake of money ya bukan karena dia histrionik kayak gitu. Begitulah kira-kira. Kayaknya sih udah tadi ya banyak yang kita bakal bahas juga. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita belum bahas kayak tentang apa yang terjadi di otaknya. Cuma itu kayaknya terlalu ini banget ya, spesifik banget lah Spesifik gitu. banget ya. Iya. Itu sih jadi kita mungkin nggak Tapi akan sebenarnya terlalu bahas itu. histrionik sama NPD ini juga histrionik sama narsisistik ini juga punya sister yang lainnya kali ya? Punya juga. Dan ini menariknya kan kita dari kemarin bilang bahwa ada nih ciri trait gitu. Nah, dalam dunia nyata nih, seseorang hampir pasti dia adalah kombinasi antara satu ciri dengan ciri lainnya. Oh. Contoh, orang yang dengan ciri kepribadian narsisistik dan cemas, dia mungkin jadi sangat cemas tentang pendapat orang-orang tentang dirinya. Oke. Orang yang dengan ciri kepribadian narsisistik dan histrionik, dia mungkin akan kombinasinya menjadi dia bakal menunjukkan dirinya secara berlebih-lebihan. Oke. Gitu. Orang yang lain lagi kombinasinya, misalnya cemas dengan histrionik, dia akan cemas secara berlebih-lebihan. Gitu. Kombinasinya ada macam-macam. Oke. Menarik ya. Oke, kalau kayak gitu gimana kalau misalnya kita akhiri aja sesi hari ini? Boleh. Dan kalau kayak gitu kalian juga kalau misalnya ada pertanyaan atau kayak misalnya ini harusnya ada part 3-nya. Bahas sister yang lainnya dong. Kalau banyak yang mau boleh. Boleh Yang situ banget ya. Boleh banget, kalian tinggal komen aja di bawah gimana tentang sesi yang hari ini gitu. Terus kayak kalau misalnya mau part 3-nya juga, part 3, tanda seru 3 kali gitu. Boleh. Nah, boleh. Aku mau menambahkan juga ya, jadi ini kan kita ngebahas bukan tujuannya untuk ngejudge orang, tapi bagian dari kita mengenali diri kita sendiri. Betul, aku juga Ya, setuju. mengenali Ini tuh, diri, mengenali orang lain juga. iya, terutama orang-orang sekitar kita gitu. Betul. Terutama kayak ya sekitarnya dan kita harus ngapain sih gitu. Lebih tepatnya apakah ini saatnya kita jaga boundaries, apakah ini saatnya kita cut off, apakah ini saatnya kita untuk move on gitu. Kan kita nggak tahu, siapa tahu apakah ini
saatnya kita untuk refleksi diri. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong tentang refleksi ya, ini ada topik yang juga aku bahas di bukuku yang Semangka. Seorang yang bertanya jadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Nah, buku ini juga salah satu cara kita untuk mendalami tentang diri sendiri supaya kita mengenali diri sendiri. Kalau buku cuci piring itu mengenai duka, ya gimana kita mengenali diri saat menghadapi kedukaan. Iya. Kalau Semangka ini tentang kita kebingungan akan kehidupan. Oke, kalau kayak gitu, kalau kalian masih mau check out bukunya, linknya ada di description box di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan tapi malu kalau mau ditulis di komentar, kalian juga bisa klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Kalian tinggal ditanya aja, Dok, saya mau nanya dong, Kak Sora saya mau nanya dong. Kalau misalnya pasangan saya atau kalau misalnya teman kantor saya gini, kita belum bahas loh tentang relasi di tempat kerja. Bos, boleh juga tuh. Menarik juga tuh ya kita siapa tuh bahas. yang mau nanya tentang, Dok, ini berarti histrionik sama ekstrovert sama nggak sih? Nah, Pertanyaan baru tuh. topik bagus tuh ya. Bagus tuh. Kita belum bahas introvert, Belum extrovert juga tuh. Boleh, Ya, polling deh boleh. ya, di bawah saya link komen tuh. Kita mau bahas mana duluan tentang workplace itu tadi. Workplace, Ah, relationship in the workplace gitu Atau kalau misalnya, atau extrovert Nah, introvert. itulah ya. Atau enggak mungkin kepribadian yang lain gitu. Sisternya banyak tahu, kemarin kata Kak Adit ada berapa? 11. Ternyata 10. Oh, 10. Heeh. Dia sekolahnya lebih lama tetap. Gue masih percaya Kak Adit 11. Oke, yaudah kalau kayak gitu kalian tinggal di subscribe aja channelnya, terus dinyalain notifikasinya, dan jangan lupa video yang hari ini di share ya ke teman-teman kalian. Baiklah, dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya @pot.ruangtunggu dan saya @dr.andreamon. Dan saya juga @littlesora. Terima kasih para penunggu ruang tunggu, dan ingat di setiap perhentian Pasti ada cerita. ceritanya. Sip, yuk minum. Minum.